Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2325029 dari Prodi Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk memenuhi tugas Teknopener pada hari ini dengan dosen pengampu Bapak Purwantoro SDMSI. Yuk langsung saja kita ke video pembahasannya. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara berpikir kreatif dan inovatif. Berpikir kreatif ini menitikberatkan pada penghasilan ide-ide baru dan unik. Ini melibatkan proses pengeluaran potensi, pikiran untuk menciptakan konsep-konsep yang belum pernah ada. Sedangkan untuk berpikir inovatif lebih berkaitan dengan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau memperkenalkan perubahan pada sistem yang sudah ada. Inovasi melibatkan beberapa ide untuk menghasilkan solusi atau produk baru. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri berpikir kreatif. Ciri-ciri orang berpikir kreatif itu yang pertama, terbuka terhadap peluang baru. Yang kedua, terbuka dan fleksibel. Orang yang berpikir kreatif cenderung memiliki pemikiran yang fleksibel dan terbuka terhadap berbagai macam gagasan, sudut pandang, dan pendekatan yang berbeda-beda. Mereka tidak memikirkan konvensional atau rutinitas tertentu. Sedangkan yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, mampu menganalisis secara mendalam. Maksudnya ini adalah orang yang berpikir kreatif mampu menghubungkan konsep atau ide yang tidak terkait secara langsung untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mereka juga melihat keterkaitan yang tidak terlihat oleh orang lain dan dapat mengintegrasikan berbagai macam ide menjadi satu kesatuan yang unik. Yang kelima, mampu menghadapi ketidakpastian. Untuk soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan proses divergen dan konvergen dalam berpikir kreatif dan inovatif? Proses divergen digunakan untuk membuat banyak ide mungkin sesuai dengan suatu masalah tanpa batas waktu dan aturan. Sedangkan proses konvergen digunakan untuk memilih suatu ide terbaik dari beberapa ide yang telah dihasilkan selama proses divergen serta dipraktikkan melalui analisis, kritik, dan evaluasi. Keempat, mengapa lingkungan yang mendukung sangat penting dalam mengembangkan berpikir kreatif dan inovatif? Karena pemikiran kreatif dan inovatif pada lingkungan tersebut menumbuhkan keamanan psikologis, mendorong kolaborasi, memberikan dorongan dan pengakuan, menawarkan sumber daya dan alat, memberikan ruang untuk kegagalan, dan menginspirasi individu untuk mendorong batas-batas pemikiran konvensional. Pertanyaan kedua, deskripsikan proses berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi suatu masalah atau peluang baru. Yang pertama itu memahami masalah atau peluang baru. Pahami secara mendalam masalah yang dihadapi atau peluang baru yang teridentifikasi. Penting untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan memahami akar permasalahan dengan baik. Yang kedua, pembentukan tim atau kelompok kerja dapat membantu dalam menghasilkan beragam ide dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga, ide brainstorming. Dalam tahap ini, anggota tim diberi kebebasan untuk mengemukakan ide-idenya tanpa ada penilaian terlebih dahulu. Semakin banyak ide yang dihasilkan, semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan solusi inovatif. Yang keempat, analisis dan evaluasi ide. Menganalisis dan menyebarkan setiap ide tersebut, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, serta potensi implementasi dari masing-masing ide. Yang kelima, implementasi solusi terbaik. Pilihlah ide yang dianggap paling sesuai dan inovatif untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang baru yang ada. Selanjutnya, mengimplementasikan solusi tersebut dengan cermat dan terencana. Yang keenam, interaksi dan perbaikan.